Ketika para solih dari keturunan Nabi Sis wafat, seperti Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nas, umat pun bersedih. Mereka kehilangan panutan. Lalu datanglah iblis menyamar menjadi manusia bijak. Wahai manusia, kenanglah mereka, buatlah patung agar kalian selalu ingat nasihat mereka. Akhirnya, patung-patung itu dibuat, diletakkan di tempat ibadah, bukan untuk disembah, hanya untuk dikenang. Namun, syaitan tidak berhenti. Ia bisikkan kepada generasi berikutnya, nenek moyang kalian menyembah patung ini, mereka mendapat berkah darinya. Maka mulailah kesyirikan pertama di bumi. Mereka sujud, berdoa, dan minta hujan kepada patung. Langit murka, bumi menangis, dan rahmat Allah pun mulai ditahan dari umat manusia. Inilah awal zaman kegelapan. Nabi Shish dan Qabil, dua jalan, dua nasib. Di masa itu umat manusia terbagi menjadi dua. Keturunan Nabi Shish masih berada di jalan tauhid, menjaga kehormatan, menjauhi syaitan, dan tetap berpegang teguh pada petunjuk Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan keturunan Qabil makin jauh dari kebenaran, terjerumus dalam zina, musik, kesyirikan, dan pesta-pesta yang melalaikan. Nabi Shish yang menggantikan Habil menangis setiap malam, menyaksikan bagaimana umat dari saudaranya sendiri menyimpang. Ia pun memberi nasihat, wahai keturunan Qabil, kembalilah kepada Allah, jangan kau ulangi dosa ayahmu. Tapi keturunan Qabil tidak mendengar. Ia telah buta oleh hawa nafsu, tuli oleh kenikmatan dunia. Nabi Shish lalu memimpin umat yang tersisa di atas kebenaran, menjaga tauhid hingga akhirnya diangkat oleh Allah sebagai penerus Nabi Adam. Hikmah besar, jangan main-main dengan dosa pertama. Disinilah letak pelajaran besarnya. Qabil membunuh sekali, tapi dosa itu mengalir hingga akhir zaman. Keturunannya membuka satu pintu maksiat yang tak bisa mereka tutup lagi. Karena setiap dosa yang ditiru oleh orang setelahnya, dosanya tetap tertulis untuk si pelopor. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memulai kebiasaan buruk di tengah manusia, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang menirunya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Tamat. Riwayat kisahnya ada di surat Al-Maidah ayat 27-31. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Allah menerima kurban Habil karena ketakwaannya, sementara Qabil merasa iri dan membunuh saudaranya. Kemudian Al-Jami' lil Ahkamil Quran oleh Al-Qurtubi membahas tentang perintah kurban kepada Qabil dan Habil serta konteks sosial saat itu. Kemudian Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir yang menyajikan narasi lengkap tentang Nabi Adam dan keturunannya, termasuk peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan mereka.